Berlatar 15 tahun pasca badai Katrina, salah satu badai terganas yang pernah melewati Imiriki pada tahun 2005, tapi kita akan berfokus pada satu cewek bernama Sauna. Musim panas kali ini merupakan musim terberat baginya karena belum juga menemukan solusi tentang hilangnya harga dan kepercayaan diri sebagai seseorang berkulit hitam. Dia harus menerima kenyataan pahit tentang ibunya yang sudah kecanduan narkoboy dan memilih tinggal di perumahan Om Bro yang terbengkalai. Saat mengunjunginya, alih-alih melepas rindu, justru yang diharapkan si mamah bukanlah dirinya, melainkan uangnya untuk membeli narkoboy. Jadinya si Sauna malah semakin kecewa. Namun saat dia hendak pulang, singkat waktu, malamnya si Sauna pergi ke sebuah pesta meskipun dirinya kurang pede, tapi semua ini berkat paksaan dari sahabatnya Thea bernama Pedro, ditambah di sana juga ada lelaki yang dia kagumi bernama Chris, dan mencoba memberanikan diri untuk menyapanya meski si Chris ini tidak mengenal si Sauna, cuma dia adalah teman kakaknya, tapi si Chris meresponnya B aja. Setelah itu pun si Sauna memutuskan untuk pergi dan memberitahu si Pedro via telepon kalau dirinya pulang duluan, tapi tiba-tiba dia dikagetkan oleh seorang pengemis yang emang tidak asing bagi si Sauna karena kerap kali minta uang kepadanya, tapi tidak lama dari itu si pengemis ada yang nyerang. What the? Beruntung ada yang lewat, setidaknya bisa mengusir para vampir. Setelah sampai di rumah, si Sauna sadar kalau mereka itu adalah vampir. Meskipun belum bisa memastikan dirinya terinfeksi atau enggak, tapi si Sauna yang sering nonton channel Anteng Bersama tahu kalau vampir sangat rentan terhadap sinar matahari. Namun si ayah yang akan pamit berangkat kerja melihat jendela ditutup koran memberitahu si Sauna supaya tidak aneh-aneh, dan ternyata cahaya matahari tidak melukainya sama sekali. Si Sauna yang masih bingung, dia kembali menemui si Pedro, menceritakan kejadian semalam dan merasa aneh kenapa vampir melepaskannya, tapi tidak dengan si tunawisma, di mana si Pedro tahu kalau si tunawisma itu bernama Ohwi, sang pecandu narkoboy. Jadi kesimpulannya, ada dua, antara si vampir hanya menargetkan tunawisma atau para pecandu narkoboy saja. Hal itu mengingatkannya pada si Mama. Mereka pun langsung mendatanginya, tapi setelah sampai, si Mama sedang diharudum dan ternyata dia sudah terkenyot. Oh my god. Apa yang sebenarnya sudah terjadi? Kenapa si Sauna tidak berubah menjadi vampir? Apakah kenyotannya kurang tarik? Kating, artinya yang jelas kejadian ini membuat si Sauna bertekad untuk balas dendam atas kematian si Mama. Jadi sebelum melakukan pemburuan, si Sauna harus tahu dulu aturan vampir. Dia pun mendatangi sebuah klub yang tertarik dengan kisah fiksi vampir. Di sana, si Sauna bertemu dengan seseorang bernama Granya. Jadi tujuan si Sauna hanya mau mengajukan beberapa pertanyaan, dimulai dari bagaimana cara manusia berubah menjadi vampir. Menurutnya ada beberapa cara, bisa dengan menghabiskan darah manusianya, lalu diganti dengan darah vampir, atau bisa juga melalui gigitan, lalu si vampir mengambil alih sistemmu. Si Sauna pun kembali bertanya kenapa ada manusia yang telah tergigit tapi tidak berubah menjadi vampir. Dijawab si Granya, menurut cerita yang dia tahu biasanya itu terjadi pada pemeran utama, karena setelah digigit dia tidak mati, jadi tanpa melalui proses kematian maka tidak akan ada perubahan. Dan terakhir si Sauna bertanya cara membunuh vampir selain dengan sinar matahari, yaitu dengan cara dibakar, dipenggal, dicolok jantungnya menggunakan pasak kayu, bawang putih,
perak dan Alkitab. Jadi setelah mengetahui apa yang ingin diketahui, si Sauna menyerahkan daftar tersebut, minta supaya si Pedro menyiapkannya. Saat sudah di rumah, ada tamu yang datang. Ternyata itu si Chris yang akan memberikan kue dari ibunya sebagai ucapan permintaan maaf karena tidak bisa hadir di pemakaman waktu itu. Lantas si Chris pun bertanya, apakah ibumu dibunuh seseorang? Dijawab si Sauna, dia tidak mungkin bunuh diri. Lalu si Chris menawarkan bantuan. Katanya, jika kau menemukan sesuatu yang berhubungan dengan kematian ibumu, aku siap ikut untuk menghajarnya. Chris, you for real about having my back? Si Chris yang belum tahu kalau yang membunuh ibunya si Sauna adalah vampire, dengan pedenya ikut bergabung, dan tempat pertama yang dicurigai si Sauna adalah ruangan yang ada di perumahan waktu itu. Meskipun agak sedikit shock, tapi si Chris tetap akan membantunya untuk menginterogasi si vampir. Dia mengaku tidak pernah bertemu dengan ibunya si Sauna. Lantas dia pun dipaksa supaya mengatakan vampir mana yang suka kenyat-kenyot sembarangan. Dia katanya bernama Levrak yang sedang membangun pasukan vampir mengincar tunawisma pecandu narkoboy. Intinya mah setiap manusia yang bermasalah dengan kehidupannya. Lalu kembali bertanya di mana kita bisa menemukannya. Where does he stay? Old mansion down in the French Quarter. He's always got that red Escalade parked out front. Mereka berdua pun survei lokasi untuk mencocokkan dengan ciri-ciri yang disebutkan si vampir tadi. Tempatnya sudah benar di sebuah wastu, namun ada satu sopir taksi yang terus ngeliatin mereka, tapi ketika ditegur dia malah ngaleos. What? Singkat waktu lagi, malam pun poek, mereka berdua kembali ke sana untuk melakukan investigasi, mencari cara supaya bisa masuk. Tapi tidak lama dari itu ada yang keluar, disinyalir mereka adalah para jablay. Lantas si Sauna pun kembali mendatangi si geranya untuk bertanya, apakah para vampir suka cewek yang open BO? Dalam buku beberapa iya, cuma ada juga yang menggunakan kontrol pikiran untuk memikat manusia yang akan dijadikan makanan. Cuma kalau masalah serangan seperti itu, si geranya menemukan artikel tentang kajian hipnotis vampir yang bisa dihindari dengan cara mengingat masa lalu alias tidak mengosongkan pikiran. Si geranya yang sudah mendengar cerita si Sauna tentang para vampir asli, jelas dia pun tertarik untuk bergabung. Jadi segala persiapan dilakukan, mulai dari akan cosplay jadi jablay, memperbanyak pasak kayu, dan menyiapkan bubuk bawang putih. Mereka ini sudah memiliki job desk masing-masing dan war akan dibuka si Sauna dan si geranya. Cuma masalahnya taksi itu selalu ada di sana. Tapi positif thinking saja, mungkin sedang nyari orderan. Mereka berdua mengaku telah diorder oleh si Levrak. Awalnya disuruh kembali nanti. Mungkin kalian salah hari karena si Levraknya sedang tidak ada. Tapi si penjaga melihat keamoyan mereka berdua berubah pikiran dan disuruh nunggu di dalam. Terlihat oleh si Sauna ada satu vampir sedang orasi terhadap vampir pemula, tapi si penjaga keburu datang. Katanya si Levrak sudah kembali dan siapa yang akan duluan dikenyot. Inilah sosok vampir bernama Levrak. Dia yang melihat si Sauna mengenakan kalung perak disuruh melepasnya. Setelah itu si Levrak mulai menghipnotis si Sauna. Dia yang menyadari hal itu dengan cepat mengingat masa lalu. Masa lalu. Asik. What is going on here? Get the frog! Good? You okay? Apakah secupu itu, geng? Sosok vampir yang sedang membangun bala tentara. Tapi setelah mereka berhasil pergi, si tukang orasi nelpon seseorang nyuruh supaya membawa 4 orang yang telah menyusup ke rumahnya, hidup ataupun mati.
Sesampainya di rumah, meski itu membuat kakak si Sauna bingung apa yang akan mereka lakukan, tapi belum juga sempat terbahan, tiba-tiba ada yang menggedor pintu. Dan ternyata sosok si sopir taksi bernama Tunde ini adalah vampir berusia 800 tahun. Lebih dari seabad dia berperang dengan vampir jalanan yang dipimpin oleh vampir bernama Baby No. Lalu menceritakan sosok si Baby No kalau dulunya dia adalah seorang budak berbagai perlakuan manusia yang tidak bisa memanusiakan manusia. Telah ia saksikan dengan mata kepalanya sendiri hingga suatu malam tiba-tiba ada vampir yang menyerangnya. Seketika dia pun berevolusi, yang tadinya tak berdaya bangkit dengan kekuatan baru dan membunuh semua tuannya. Puncaknya pasca badai Katrina melanda, Baby No yang selama ratusan tahun bersembunyi tidak kuasa melihat kesenjangan manusia yang korup semakin korup, begitu pula yang miskin semakin belangsak. Jadi menurutnya inilah saat yang tepat untuk membela kaum lemah seperti pengangguran, pengemis, pokoknya yang hidupnya belangsak, dengan menginfeksi mereka untuk dijadikan bala tentara. Karena dengan begitu, mereka tidak akan perlu lagi mengemis, bahkan bisa balas dendam atas perlakuan para penguasa. Tapi bagi si Tunde, si Baby No tidak lebih dari supremasi vampir karena dia melihat manusia seperti seekor singa melihat rusa, alias hanya sekedar mangsa. Tapi ada pertanyaan buat si Tunde, kan kamu juga vampir nih, masa iya tidak memangsa manusia? Hayo, nalo. Tapi dia katanya bukan vampir gaptek, berkat teknologi jadi tidak tertarik lagi dengan darah manusia. Cuma gak ada penjelasan teknologi apa yang dipakai. Sedangkan kenapa waktu itu si Tunde bisa bebas berjalan di siang hari? Faktanya sinar matahari hanya berlaku untuk vampir pemula saja, tidak dengan vampir yang sudah berusia di atas 500 tahun. Jadi si Tunde mengapresiasi keberanian mereka telah membunuh si Lefrak, meskipun itu sangatlah konyol karena tindakan tersebut telah merusak keseimbangan para vampir. Jadi kali ini biarkan si Baby No aku yang urus. Lalu manggil temannya sesama vampir bernama Yakubu untuk menjaga kalian sampai malam berakhir. Jadi ceritanya si Tunde dibantu satu rekannya lagi berhasil membunuh seluruh bala tentara si Baby No yang tersisa. Cuma dianya sendiri sudah tidak ada di sana. Hal itu pun disampaikan pada si Yakubu. Lalu si Yakubu memberitahu mereka dan menganalisa kira-kira pergi kemana si Baby No ini. Si Sauna teringat dengan terowongan yang ada di bawah wastu, pasti dia berada di sana saat ini. Namun alih-alih memberitahu si Tunde, mereka malah akan pergi ke sana sampai tega melukai si Yakubu dengan bubuk bawang putih. Tapi si Granya menolak ikut karena dia baru sadar ternyata vampir tidak seseru dalam cerita, alias si Granya ini takut terkenyot. Tapi it's okay, daripada jadi beban, mereka pun pergi tanpa dirinya. Nah,
Kan ini nih orang-orang modelan gini gak tahu diuntung, gak tahu terima kasih, sotoy geblos sok kuat si paling segalanya. Kesel aing. Baru kali ini ada pemeran utama yang sengeselin ini. Kalau deket dikenyot dah. Mending kalau jago ya punya kekuatan setengah vampir atau bisa ilmu bela diri apa gitu. Lah ini congkak aja gak bisa, sosokan mau ngelawan vampir. Udah gitu si raja vampir apalagi coba ini. Kenapa tiba-tiba jadi cupu? Bisa-bisanya gak punya refleks buat ngehindar. Minimal ditangkis lah bos, biar matinya agak kerenan dikit. Bah, tamat gengs, males lah. This is for my mother. Puas ta si Pedro kan jadinya meninggoy.